Seorang netizen yang budiman dengan akun @angelinahira memberikan surat terbuka yang ditujukan kepada Salsa Erwina yang kini berada di Denmark. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap Salsa, terutama kampanye untuk Indonesia serta pembentukan akun Instagram Denmark Bergerak. Menurutnya, Denmark adalah negara konservatif yang sangat ketat menjaga keamanan warganya dan berhati-hati terhadap orang asing. Aktivitas Salsa dinilai berpotensi memicu pengawasan ketat dari pemerintah Denmark. Bahkan bisa dianggap provokasi mengingat rekam jejaknya dalam menggerakkan massa di Indonesia. Ia menyoroti pula sulitnya mendapatkan suaka atau kewarganegaraan di Denmark, sehingga aksi politik warga asing akan dipandang dengan penuh kecurigaan. Dalam videonya, ia mendorong Salsa untuk pulang ke Indonesia jika ingin berpolitik dan mendorong perubahan, karena posisinya akan lebih kuat di tanah air. Menurutnya, kampanye di Denmark justru bisa berbalik merugikan dengan risiko deportasi atau pencabutan visa, apalagi bila dianggap menimbulkan keresahan politik. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Denmark sangat tegas menolak suaka dan konservatif terhadap aktivitas politik orang asing. Karena itu, jika Salsa ingin tetap menyuarakan informasi, langkah paling aman adalah melanjutkan perjuangan langsung dari Indonesia. Video surat terbuka tersebut menuai pro dan kontra netizen yang berbakti. Ada yang menilai penuh kepedulian, ada pula yang curiga Angelinahira sebagai buzzer pemerintah. Surat terbuka buat Kak Salsa Erwina sebagai sesama warga negara yang concern sama keadaan kakak di Denmark sana. Dari kemarin kan kakak selalu bilang kayak takut adanya serangan-serangan atau mungkin kakak lagi mau dibungkam. Yang posisinya kakak arahkan itu kalau misalkan ada serangan-serangan dan kakak dibungkam itu adalah dari pemerintah kita. Atau mungkin dari sesama orang Indonesia yang mungkin gak suka dengan kakak. Tapi serius, ini kakak lagi di Denmark, kakak harus paham gitu. Kakak lagi tinggal di sebuah negara yang memang open-minded negaranya. Tapi Denmark itu sangat konservatif tentang masalah keamanan dan kenyamanan masyarakatnya sendiri. Jadi benar-benar tipikal negara yang sangat ngejaga negaranya sendiri. Mereka nggak suka kalau misalkan ada intervensi dari asing, nggak suka juga kalau ada foreigner yang aneh-aneh di sana. Ini aku di tag sama salah satu followersku ke post ini, dimana di sini kelihatannya kakak tuh lagi bikin satu kegiatan campaign, mungkin ningkatin awareness tentang keadaan Indonesia sama orang-orang Denmark, atau buat ningkatin awareness ke global. Dan ternyata pas aku cek di Instagram kakak itu di sini kelihatan ya, ada banyak orang Indonesia yang berkumpul juga untuk campaign ini. Termasuk juga kakak bersama PPI Denmark itu bikin akun Denmark Bergerak. Sekali lagi nih kak, aku bilang, Denmark itu negara yang konservatif sama keamanan warga negaranya sendiri dan negaranya mereka sendiri. Dengan kakak bikin akun Instagram namanya Denmark Bergerak itu mungkin akan ningkatin awareness kepada pemerintahan Denmark untuk mengawasi kakak. Kakak ini sebenarnya ngapain? Tujuan kakak mungkin baik, pengen ngebelain kita yang di Indonesia. Tapi dengan kakak bikin satu gerakan Denmark Bergerak seperti itu bisa jadi concern dari pemerintah Denmark sendiri yang menganggap bahwa kakak ini adalah salah satu bibit-bibit provokator. Apalagi kalau misalkan mungkin pemerintah Denmark itu tahu bahwa kakak itu kemarin bikin 17+8 yang mana itu menggerakkan massa yang cukup besar di Indonesia. Kakak mungkin bilang kayak, oh itu kan gerakan organik dari masyarakat sendiri, nggak suka. Tapi coba kakak lihat berapa banyak kemarin orang yang pakai PP pink hijau yang kayak kakak contohkan itu. Itu adalah salah satu bukti bahwa kakak udah ngerakin massa loh. Dan itu juga adalah salah satu bukti bahwa kakak sendiri lagi berpolitik di Indonesia. Tapi di negara-negara lain juga ada yang pada ikut-ikutan kok PPI-nya bikin acara demo-demo. Iya, tapi kan setiap negara itu punya beda-beda policy. Sementara negara tempat kalian berada nih, PPI Denmark dan Salsa, itu negara yang konservatif banget terhadap foreigner. Salah satu bukti bahwa pemerintah Denmark itu benar-benar concern banget dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat Denmarknya sendiri, dan juga mereka konservatif terhadap foreigner itu adalah kalau misalkan mau apply jadi citizennya Denmark itu adalah salah satu yang paling susah. Ya mungkin kakak tidak tertarik untuk jadi citizenship Denmark atau apa, tapi untuk dapat citizenship Denmark itu minimal harus tinggal selama 9 tahun without interruption. Jadi full 9 tahun, 365 hari dikali 9. Sementara aku punya sepupu-sepupu yang pada warga negara saat ini udah jadi Australia, dan untuk apply jadi citizen di sana tuh nggak sesusah ini, nggak seketat di Denmark.
Bahkan saking susahnya untuk dapat citizenship Denmark, orang yang keturunan Denmark aja itu harus proving dulu bahwa orang tuanya tuh emang orang Denmark, ibunya orang Denmark. Nih ada videonya. Oh, I have a long line of men wanting to marry me for my Danish citizenship. But it is a very difficult citizenship to get, unfortunately. The way I got it was because my mother was Danish. A long process kind of proving that my mother was my mother, which was... Bahkan buat orang Denmarknya sendiri, keturunan Denmark, literally orang tuanya orang Denmark, tapi dia lagi tinggal di luar negeri, dia harus reapply lagi untuk dapat citizenship sebelum umur 22 tahun. Nih, lihat aja videonya. Danish citizens who live abroad outside of Denmark, as in me, basically have to reapply for citizenship for the age of 22 in order to keep their citizenship for life. Dan mungkin Kak Salsa juga dari kemarin ngerasa ada orang-orang Indonesia yang nyerang kakak dengan bilang, kakak di sana bisa koar-koar, gak lihat keadaan di sini, enak di sana, kalau kenapa-napa tinggal minta suaka di Denmark. Pada kenyataannya, Denmark itu adalah salah satu negara yang paling gak mau terima suaka. Bahkan termasuk Denmark itu tuh kayak ngehalang-halangin orang buat dapet suaka gitu. Tanda kutipnya kayak diusir alus kalau misalnya ada orang mencoba-coba untuk dapat suaka di Denmark. I'll tell you how Denmark deliberately makes life as difficult as possible for rejected asylum seekers and violates their human rights. In Denmark, thousands of rejected asylum seekers go underground to avoid being deported. That means living off the radar and often surviving on the streets. But in 2017, the government passed laws explicitly targeting foreign visitors on Denmark's streets. They outlawed begging, setting up camp in certain areas, and also homeless groups that create insecurity for the Danish public. In 2021, the UN urged Denmark to stop criminalizing poverty and get rid of the begging law. Denmark has done neither. Since 1997, motivation enhancement measures have been part of Danish law. They outline that rejected asylum seekers should be kept in isolated institutions with low living standards to encourage them to leave the country. For example, the Center for Europe's Anti-Torture Committee called one of these places, Ellebæk Immigration Center, not suitable for humans, and threatened to take Denmark to the European Court of Human Rights because of it. Why is Denmark doing this? Denmark is obliged to process asylum cases according to international law. But at the same time, the government has stated that its goal is zero asylum seekers. So, by making life as tough as possible for rejected asylum seekers, Denmark is doing three things: pushing people out of the country faster than they can legally be deported, violating their human rights, and sending a message abroad that asylum seekers are not welcome in Denmark. Jadi ya jujur ya, kalau misalkan dari kemarin mungkin kakak takutnya diserang sama pemerintah kita atau gimana supaya dibungkam atau diserang sama warga negara sendiri. Kakak sendiri harus paham nih, kakak sendiri lagi tinggal di Denmark nih, dan sebagai sesama warga negara yang concern sama keadaan kakak di sana. Kakak kan di sana lagi bekerja, ya kan? Biar gimana perlu visa, ya kan? Tapi kalau misalkan kakak sendiri sampai diawasin sama pemerintah Denmark dan akhirnya nggak boleh perpanjang visa gimana? Atau karena kakak kayak sekarang kayak gini bikin campaign gitu terus dia tuh ningkatin awareness ke pemerintah Denmark, terus pemerintah Denmark ngecek siapa kakak bla 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 segala macem, ngeliat kakak bikin 17+8 dimana dianggap kakak ini terlalu vokal tentang political dan bisa dianggap sebagai bibit-bibit provokator yang mungkin bisa menggonjang-ganjingkan Denmark. Kalau visa kakak langsung dicabut, kakak dideportasi pulang ke Indonesia sekarang gimana? Ini serius nih kak, aku ngomong ini atas dasar concern ya. Aku tahu kakak sebenarnya saat ini pengen banget menyuarakan tentang kita, pengen banget ada perubahan sama Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau misalkan kakak bener-bener pengen banget membuat gerakan buat Indonesia, pengen banget membuat sesuatu yang wow, Indonesia itu ada reformasi yang keren, sebaiknya kakak pulang ke Indo aja, terus dia itu berpolitik langsung di sini. Posisi kakak akan lebih kuat di sini. Dan jujur aja aku bilang gini, kakak itu punya followers 2 juta. Kakak gak bakal segampang itu buat diginiin. Gak usah takut pulang ke sini. Ditambah sekarang itu 2025, di mana-mana ada CCTV, termasuk CCTV netizen yang bisa ngerekam kapan aja. Ya kecuali kakak pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi gitu ya, entah melakukan meeting dengan elit global mungkin yang tersembunyi gitu kan, atau meeting-meeting konspirasi yang mana di situ kayak gak ada yang bisa ngeliatin kakak atau gimana. Ya kalau kayak gitu kakak mungkin perlu takut pulang ke Indonesia. Ayolah kak, sesuaiin aja sama kata-kata kakak yang katanya mau fokus sama tuntutan aja. Daripada kakak di sana ngebuat gerakan-gerakan seperti itu aneh-aneh di mata pemerintah sana, akhirnya kakak jadi diperhatiin dan kakak jadi
tandain, lanjutin aja bersuara dengan damai, bersuara dengan cara yang lebih adem. Oke Kak, jadi sekian itu pesan aku buat kakak, please didengerin ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin udah dibilangin tentang kerudung pink gak didengerin, jadinya akhirnya masyarakat ya menguliti kakak gitu kesannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seharusnya seluruh masyarakat Indonesia itu bersyukur dengan adanya Salsa. Salsa itu prarakyat, dia itu berani mengkritik DPR, berani menekan DPR untuk segera mengesahkan tuntutan-tuntutan rakyat. Untuk itu gue jujur setuju, nggak pernah gue bilang nggak setuju. Cuman gue sebagai netizen menilainya semakin kesini gue lihat konten-kontennya tuh semakin keluar jalur. Kan udah gue jelasin tuh apa-apa aja yang menurut gue blunder. Yang terakhir yang majang foto presiden sama wakil presiden sambil tutup telinga. Terus di bawahnya itu ada korban-korbannya. Ini tuh maksudnya apa? Jangan sampai netizen itu berpikir presiden sama wakil presiden itu menutup telinga, nggak peduli rakyat, nggak peduli korban-korban gitu. Jangan. Maksud gua soal tuntutan-tuntutan rakyat, presiden tuh udah terima, udah baca juga, bahkan beliau tuh bilang banyak yang masuk akal, tapi sebagian memang harus dirundingkan. Ini negara udah mulai adem gitu, maksud gua jangan sampai konten lo itu diasumsikan sebagai provokasi yang mau bikin negara recok lagi. Harusnya fokus aja ke tuntutan-tuntutan itu gitu. Memang semuanya tuh butuh waktu, nggak kayak makan cabe, sekarang makan, sekarang jebel, kan nggak gitu konsepnya. Ngomong doang tuh nggak semudah ngejalanin, gue jamin. Halo semuanya, gimana nih? Udah lihat video klarifikasi permintaan maaf dari Kak Salsa yang ada di VT, di TikToknya, itu bisa dicek sendiri videonya seperti apa. Ya aku sih apresiasi ya, Kak Salsa mau berbesar hati untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya, walaupun bla 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 bla, terserah, udah nggak usah kita bahas lagi. Yang penting semuanya sudah selesai. Di sini jangan lagi ada yang komen, yang berantem, yang bawa-bawa 01, 02, 03, udah ya, tolong, kita sudah move on, oke. Terus juga kalau aku baru pagi ini ngelihat instastory-nya Kak Salsa, ternyata lagi ada Denmark bergerak ya. Kak Salsa pesan aku gini, tujuan awal kita itu buat DPR nggak sih, buat melawan DPR, buat menuntut hak-hak kita yang ya taulah tuntutan kita ke DPR seperti apa. Tapi aku agak menyayangkan ya, di sini aku klaim dulu, tidak ada yang membela 01, 02, 03 seperti yang aku bilang, kita udah move on. Tetapi aku sangat menyayangkan, aku melihat gerakan di luar negeri sana, di sana tuh banyak banget yang disuarakan itu tentang presiden dan wakil presiden kita yang dijelek-jelekin. Ya menurut aku gini Kak, kalian kan di luar negeri ya, kenapa sih harus mempermalukan negara kita di sana? Gitu loh. Ya kalau kalian ingin bersuara, harusnya kalian pasanglah foto-foto anggota DPR yang memang sinting, yang memang bermasalah. Ya jangan foto presiden dan wakil yang menurut aku ya, karena itu kayaknya ya sudahlah, pokoknya aku nggak mau bahas-bahas lagi deh. Sudah, netizen Indo mah udah mulai pinter-pinter, udah mulai banyak juga kan yang nggak pakai warna-warna, udah banyak juga kan yang udah mulai hapus-hapus postingan. Ya udah mulai pinter pokoknya. Dadah, salam damai, mau jalan-jalan dulu.